Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fi sabilihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ulul Himmah, tepatnya pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriyah, di mana kita kenal ada yang disebut dengan Masyriqil Islami, yaitu tepatnya di kota Baghdad. Kemudian di sebelah barat ada kota Andalusia yang sekarang menjadi Spanyol dan Portugal. Itu ketika itu dikenal dengan sebutan Maghribil Islami. Kedua kota ini itu menjadi poros peradaban dunia ketika itu, menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ketika itu, sehingga banyak masyarakat barat berbondong-bondong untuk mengecap, melihat kemajuan peradaban yang telah diciptakan oleh kaum muslimin ketika itu. Bahkan pemuda-pemuda barat ketika itu akan bangga ketika mereka belajar di madrasah-madrasah kaum muslimin ketika itu. Bahkan sehingga mereka pulang, ya, mereka dengan sangat percaya diri akan mengikuti, memperlihatkan kepada teman-teman mereka bahwa saya ngerti, saya telah mengikuti budaya-budaya dan tren-tren masyarakat kaum muslimin ketika itu. Sampai akhirnya mereka dikeluarkan oleh gereja ketika itu, bahwa siapa yang masih terobsesi di kalangan pemuda-pemuda Eropa maka diharamkan baginya surga ketika itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya. Allahu Akbar. Begitulah kejayaan kaum muslimin tatkala mereka berpegang teguh dengan agama-agamanya, tatkala mereka mampu mengamalkan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Maka sungguh benar tatkala sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, faman ibtaghal izzata fi ghairil islami ahanahullah. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu bahwa kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Faman ibtaghal izzata fi ghairihi atau fi ghairil Islam ahanahullah. Dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan tidak dengan Islam, tidak pada Islam, ahanahullah. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh fenomena yang berbeda tatkala kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang. Banyak di antara kaum pemuda kita itu yang sangat terobsesi dengan dunia barat, mengikuti tren-tren dan budaya-budaya orang-orang kufar yang sejatinya secara prinsip itu berlawanan dengan akidah, berlawanan dengan ajaran-ajaran agama yang mereka anut, ajaran-ajaran agama yang kita anut kaum muslimin. Fenomena yang baru-baru ini ya, memberikan kita pelajaran bahwa masih banyak perkara yang harus dibenahi dalam umat ini. Di antaranya adalah tentang perlunya umat kita untuk diingatkan akan kedudukan dan kemuliaan orang tua dalam Islam. Kita tidak butuh satu hari mengkhususkan waktu untuk membalas jasa kedua orang tua kita, karena dalam keyakinan kita, dalam ajaran Islam,
berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban seumur hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, itu telah menetapkan supaya kalian tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian untuk berbakti kepada orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan haknya, langsung ketika itu mengingatkan kita umat Islam dengan hak yang harus kita penuhi setelah hak Allah dan Rasulnya, yaitu kewajiban kita kepada orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, taatlah kepada orang tua kalian. Makanya ketika ditanya oleh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi sahabati ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk saya bakti kepadanya ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummuka thumma abuk. Ibumu, kemudian bapakmu. Dari sini para ulama kita menyimpulkan bahwa setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya, maka kewajiban yang paling ditekankan kepada kita yaitu adalah berbakti kepada orang tua kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar pun pengorbanan atau jasa yang telah kita berikan kepada orang tua kita, itu tidak akan pernah mampu dan bisa apalagi sebanding dengan jasa yang mereka berikan kepada kita. Zaman dahulu ketika itu ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Umar, kemudian dia mengatakan, saya telah berhaji dengan menggendong kedua orang tua saya. Apakah engkau lihat anak saya telah membalas hak kedua orang tua saya? Apakah engkau lihat saya telah menunaikan hak kedua orang tua saya? Maka sontak ketika itu Abdullah bin Umar murka, marah kepadanya. Itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah orang tua kita berikan kepada kita. Betul, menghajikan orang tua dengan menggendongnya, masya Allah, tawaf, kemudian mabit, wukuf di Arafah, dilakukan dengan perjalanan kaki, itu berat. Tetapi sekali lagi tidak sebanding dengan jasa yang telah diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Makanya ketika itu ada seorang yang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Orang ini mengatakan bahwa dia telah melakukan dosa yang besar. Dia khilaf ketika itu. Dia telah membunuh seorang perempuan dan suaminya karena rasa cemburu yang ada di dalam dadanya. Kemudian dia menyesal, datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu seraya mengatakan, halli min taubah. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubatnya kepada saya, kata dia. Kata seorang pemuda ini. Pertanyaan yang pertama kali diajukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu adalah, hal ummuka hayyun? Apakah ibumu masih hidup? Hal ummuka hayyun, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Pemuda ini menjawab, sudah meninggal. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, insarif wa aktsir minat taat. Pergilah dan perbanyaklah memperbanyaklah kebaikan-kebaikan, perbanyaklah ketaatan-ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kamu. Murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika itu merasa kaget dengan jawaban Abdullah bin Abbas. Muridnya bertanya, ya Abdullah bin Abbas, kenapa ketika pemuda ini bertanya tentang taubat, yang pertama kali engkau tanyakan adalah ibunya? Apakah ibunya masih hidup? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu,
inni la a'rifu qurubat afdalu min birril walidain. Saya tidak tahu ibadah-ibadah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari berbakti kepada orang tua. Makanya kalau kita lihat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama kita, ulama salafus soleh, itu pasti kita akan dapati mereka sangat memuliakan kedua orang tuanya, sangat berbakti kepada orang tuanya. Karena Ibnu Sirin, idza ishtara thawban liwalidatihi ishtara alyana ma yajid. Salah satunya adalah Abdullah bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in. Saking baktinya kepada orang tuanya, ketika membelikan baju, ketika datang untuk membelikan baju di sebuah toko, maka dia akan pilih baju terbaik yang ada di toko itu untuk kedua orang tuanya. Dan Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu disebutkan kana yad'u fi sujudihi Allahumma ighfir liz-Zubair wal Asba. Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, diriwayatkan darinya setiap sujud itu pasti dia akan mendoakan, memintakan ampunan kepada kedua orang tuanya. Inilah adalah akhlak salafus soleh, bakti mereka terhadap orang tuanya. Maka kita tidak berlebihan ketika kita simpulkan bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu merupakan kunci sukses dunia dan akhirat. Dengan tadi apa yang telah kita jelaskan, perintah-perintah dari Al-Quran maupun hadis, bahkan praktek dari ulama-ulama salaf, itu menunjukkan hal tersebut. Kunci sukses mereka dunia dan akhirat itu adalah bakti kepada orang tua mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz dzikril hakim. Fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanihi sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pepatah Arab disebutkan al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan yang akan kita terima, ganjaran itu sesuai dengan amalan yang kita buat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menuntut kepada keturunan kita, kita menuntut kepada anak-anak kita untuk menjadi generasi yang soleh, generasi yang berbakti kepada orang tuanya. Tentu langkah awal yang harus kita tempuh dan kita persiapkan adalah mensolehkan diri kita sendiri. Karena jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kesolehan kedua orang tua, keberkahannya itu bisa diwariskan kepada anak keturunannya. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Di situ Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ini menyebutkan bahwa sebuah tembok itu adalah milik dua pemuda yatim. Wa kana abuhuma salihah, dan kedua anak yatim ini dulunya orang tuanya itu adalah orang-orang yang soleh. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini, hufidha bi salahi abihima. Anak-anak ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena keberkahan, kesolehan dari kedua orang tuanya.
Ya. Kata beliau, wa ma dzukira minhuma salaha. Kata Abdullah bin Abbas, wa ma dzukira minhuma salaha. Padahal kedua anak ini belum tentu anak ini adalah anak yang soleh, belum tentu. Tidak disebutkan di situ. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, lindungi mereka itu karena keberkahan dari kesolehan kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma sholiha. Dahulu bapak dari kedua anak ini adalah orang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya kepada keturunannya. Bahkan yang lebih sore, yang lebih jelas dari ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu pernah melakukan ketika melakukan sholat malam, ya, itu melihat kepada anaknya yang lagi tidur. Kemudian beliau mengatakan, min ajlika ya bunai, min ajlika ya bunai. Ini semua aku lakukan, kata Abdullah bin Mas'ud, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan qiyamul lail. Salah satu tujuannya adalah semoga ketaatan ini keberkahannya untukmu wahai anakku. Min ajlika ya bunai, untukmu. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sama-sama tahu bahwa di antara hak anak kepada orang tuanya, khususnya kepada bapaknya, bahkan sampai sebelum dia dilahirkan, itu adalah memilihkan ibu yang solehah baginya. Kata para ulama kita, min haqqil waladi qabla wiladatihi ikhtiyarul ummus solehah. Hak anak kepada kita sampai sebelum dia dilahirkan pun, sebelum dia ada di dunia, itu adalah memilihkan ibu yang solehah buat dia. Karena dalam pepatah Arab disebutkan apa? Al-ummu madrasatun fa in a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Bahwa ibu itu adalah madrasah yang pertama. Ketika engkau mempersiapkan madrasah yang bagus, berarti engkau telah mempersiapkan generasi dan keturunan yang bagus pula. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal muslimun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' anna al bala wal waba. Allahumma irfa' anna al bala wal waba. Allahumma irfa' anna al bala wal waba. Allahumma ij'al hayatana ziyadatan lana min kulli khair waj'al mautana rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum hafizakumullah.